Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya sedikit memberi penjelasan tentang rangkaian arus bolak-balik. Berikut hasil ringkasan dari worksheet kalian berkaitan dengan rangkaian arus bolak-balik. Arus dan tegangan bolak-balik bisa dirangkai dengan sistem rangkaian seri dan paralel. Akan tetapi di tingkat SMA kita hanya mempelajari rangkaian seri pada arus bolak-balik dengan komponen R, L, dan C yang kita sebut dengan rangkaian RLC. Untuk bisa memahaminya, kita harus memahami terlebih dahulu rangkaian tunggal dari R, L, dan C yang kita sebut dengan rangkaian murni. Pada rangkaian resistor arus bolak-balik, pada saat resistor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, maka grafik arus dan tegangannya seperti pada gambar. Di sini terlihat bahwa tegangan dan arus memiliki fase yang sama. Artinya tegangan dan arus grafiknya akan memiliki grafik dengan bentuk yang hampir sama pula. Dari sini bisa kita peroleh bahwa persamaan tegangan dan persamaan arus tidak memiliki perbedaan. V sama dengan V max sin omega T, sedangkan I-nya I sama dengan I max sin omega T. Pada saat arus bolak-balik dihubungkan dengan induktor atau kumparan, maka di kumparan tersebut akan muncul hambatan semu kumparan yang kita sebut dengan XL, yang besarnya sama dengan omega kali L. Setelah kita cek grafik arus dan tegangannya, ternyata grafik arus dan tegangannya memiliki perbedaan. Di sini terlihat bahwa arus dan tegangan tidak memiliki fase yang sama. Di sini bisa kita cek bahwa arus tertinggal 90 derajat. Pada diagram fasor kita bisa menggambar kalau misalkan tegangan berada di sumbu X positif, maka I tertinggal 90 derajat yaitu berada di sumbu Y negatif. Sehingga persamaannya bisa kita tulis untuk tegangannya V sama dengan V max sin omega T sama dengan tegangan pada waktu kita gunakan di R, dan arusnya karena dia tertinggal 90 derajat maka I sama dengan I max sin omega T min 90 derajat. Kita cek untuk kapasitor. Ternyata pada kapasitor juga mengalami perbedaan fase pada saat tegangan arus bolak-balik ini dihubungkan dengan kapasitor, muncullah hambatan semu kapasitor yang kita simpulkan dengan XC, di mana besarnya XC adalah 1/, omega C. Terlihat di sini grafik arus dan tegangan dari kapasitor, rangkaian kapasitor, nampak bahwa arus mendahului tegangan, sehingga diagram fasornya jika tegangannya berada di sumbu X positif maka arusnya akan berada di Y positif. Dengan menggunakan persamaan yang sama untuk tegangan, VC sama dengan V sama dengan V max sin omega T, karena arus mendahului maka I-nya sama dengan I max sin omega T plus 90 atau Pi/2. Ini adalah dasar untuk memahami rangkaian seri RLC. Jadi kita memahami karakteristik rangkaian pada R, L, dan C. Di R sefase, di L beda fase, di mana V dahulu, I tertinggal, sedangkan yang di C berbeda fase juga, di mana I dahulu, V tertinggal. Di tiga grafik ini kita lihat bahwa V-nya berada di sumbu X positif untuk resistor, kapasitor, dan induktor, sehingga I menunjukkan perbedaan tempat.
Sebenarnya kita bisa merubah, kita buat I-nya yang berada di sumbu X positif, karena biasanya kita bisa mengukur di oscilloscope, kita hanya bisa mengukur tegangannya, sehingga kita bisa melihat perbedaannya, perbedaan dari tegangan. Jadi kalau I-nya kita letakkan di sumbu X positif, maka yang terjadi adalah di resistor, V-nya akan tetap berada di sumbu X positif, sedangkan di induktor, kalau I-nya kita geser ke sumbu X positif, maka V-nya yang akan berpindah di Y positif. Sehingga di kapasitor juga akan terjadi hal yang sama. Jika I-nya kita geser ke sumbu X positif, maka VC akan berpindah ke sumbu Y negatif. Diagram fasor ini kita gunakan untuk menghitung tegangan total dan hambatan total pada rangkaian seri RL, RC, dan RLC dengan menggunakan dasar pada rangkaian murni mereka. Kita ambil contoh kalau tegangan rangkaian RL, R dengan L. Bagaimana cara kita mencari tegangan totalnya? Seperti yang kita ketahui, kalau kita gabung antara R dengan L, di mana I-nya semua berada di sumbu X positif, maka kita akan memiliki dua tegangan, satu yaitu tegangan L, PL yang berada di Y positif, sedangkan VR yang berada di X positif. Kalau kita perhatikan, maka VL dan VC, kalau kita lihat, mereka terpisah 90 derajat. Karena ini merupakan diagram fasor, ya, vektor yang bukan vektor, jadi kita bisa mengerjakan V totalnya dengan menggunakan Pitagoras. Begitu pula untuk RC. Dan begitu pula untuk RLC, seperti contoh pada latihan soal. Ya, ini rangkaian seri RLC. Kita perhatikan diagram fasornya aja dulu, yang bagian AA. Di sini terlihat bahwa diagram fasornya nampak seperti di gambar. Nah, di sini kalian perhatikan VR-nya sebesar 48 akar 2 volt. Dia digambar di sumbu X positif, sedangkan VL-nya 24 akar 2 volt di sumbu Y positif, dan VC-nya berada di sumbu Y negatif, yaitu 60 akar 2 volt. Seperti yang kalian perhatikan, kenapa resultannya berada di kuadran 4? Nah, ini ternyata karena ini besaran pekerjaannya dengan menggunakan vektor, maka kalau kita gambar VR di sumbu X positif, VL di sumbu Y positif, dan VC di sumbu Y negatif, untuk meresultan kita harus meresultan vektor yang segaris, yaitu VL dan VC. Karena VC lebih besar daripada VL, maka resultannya akan berada di sumbu Y negatif. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi tidak harus berada di kuadran, resultannya tidak harus berada di kuadran pertama, atau resultannya berada di Y positif. Yang ini resultannya berada Y negatif. Rangkaian seperti ini kita namakan sebagai dominasi kapasitor, atau kita sebut dengan rangkaian kapasitif. Jika L-nya lebih besar, maka nama rangkaiannya adalah rangkaian induktif. Jika L dan C-nya itu sama, maka resultannya akan didominasi oleh R, sehingga nama rangkaiannya adalah rangkaian resistif. Nah, pada saat itu terjadilah resonansi. Kita bisa menghitung frekuensi resonansinya. Ya, seperti yang kalian perhatikan seperti ini, jadi kita bisa menggambar bentuk diagram fasornya dan menghitungnya secara vektor. Jadi VL dan VC kita kurangi terlebih dahulu, baru di Pitagoras dengan VR. Ini juga berdampak pada hambatannya, yaitu R, XL, dan XC. Mengerjakannya juga dengan menggunakan aturan vektor. Ya,
Seperti yang kalian perhatikan bahwa diagram ini penting sekali untuk membantu kita mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan RLC. Baik, Mas dan Mbak, seperti itulah sedikit penjelasan saya tentang resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Silahkan dipahami. Setelah kalian memahami rangkaian tersebut, soal latihan ini diselesaikan. Batas waktunya adalah hari ini harus selesai, di mana kalian harus menjawab nomor 1A sampai dengan BB. Silahkan dijawab berurutan dan jelas. Ya, tidak hanya mengetahui jawabannya, tapi kalian paham dengan benar cara mengerjakannya. Ya, di sini ada beberapa besaran yang baru, seperti faktor daya, sudut fase, daya yang diserap, sifat rangkaian seperti tadi yang saya bicarakan, tegangan rata-rata, arus rata-rata. Ini adalah hal yang baru, kalian bisa mencarinya dengan cara meliterasi. Sedikit gambaran, di sini ada faktor daya dan sudut fase. Pada waktu kalian perhatikan di gambar diagram fasor, di sini resultan membentuk sudut terhadap X positif. Biasanya di dalam pembelajaran vektor kita menyebutnya adalah arah. Ya, sudut yang dibentuk ini nanti kita gunakan di faktor daya. Ya, di sini faktor daya kan ada sudut fase setelahnya. Ya, ada hubungannya dengan itu. Silakan kalian selesaikan. Setelah ini dipahami, kalian perhatikan di nomor 2, di sini ada istilah resonansi. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan tadi, pada waktu tegangan L dan C ini memiliki nilai sama, berarti juga berlaku di XL dan XC-nya memiliki nilai yang sama, maka rangkaian ini bersifat dominasi R atau resistif. Nah, pada saat itulah terjadilah resonansi. Jadi kalau syaratnya adalah XL harus sama dengan XC, maka untuk mencari frekuensi resonansinya kita gunakan persamaan XL sama dengan XC, di mana XL itu adalah omega kali L, sedangkan XC adalah 1/, omega kali C. Omega ketemu omega jadinya omega kuadrat sama dengan 1/L kali C. Maka dari omeganya kita bongkar ada frekuensi, kita akan memperoleh frekuensi pada saat rangkaian tersebut menjadi sebuah rangkaian yang beresonansi. Baik, kalau ada pertanyaan silakan kalian ketik pertanyaannya di kolom komen. Kalau tidak ada pertanyaan silakan kalian lanjutkan pekerjaan kalian. Tetapi perlu diingat bahwa karena video ini saya posting di YouTube, jadi siswa yang sudah mempelajari atau meliterasi penjelasan dari saya ini, silahkan tulis nama kalian di komen di bawah untuk saya ketahui bahwa ini kalian literasi atau tidak. Silahkan tulis nomor absen kalian, nama kalian, dan kelas kalian. Contoh 00 Helmi spasi 12 MIPA. Seperti itu. Baik, Mas dan Mbak, silakan dikerjakan dan diselesaikan. Seperti tadi yang saya sampaikan, pertanyaan silakan diposting di komen sehingga nanti jika ada pertanyaan yang sama, teman kalian juga bisa langsung membacanya. Pada pertemuan selanjutnya, berarti kita sudah menyelesaikan rangkaian seri RLC. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan latihan soal. Jika nilainya sudah mencukupi, kemungkinan besar 2 KD yang dari induksi sama RLC tidak perlu diadakan ulangan. Akan tetapi jika nilainya masih kurang, maka kita perlu mengadakan ulangan di pertemuan minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.